Selamat siang semua teman-teman. Di hari Jumat yang berbahagia ini, perkenalkan aku Anka Tama yang akan kembali menemani kamu di Kitchen Talks. Aduh, seneng banget deh. By the way, untuk kalian yang sudah hadir, jangan lupa nanti misalnya kalian mau nanya-nanya, misalnya mau ikutan ngobrol, itu boleh banget. Karena ini memang betul, ini baru sesi kedua atau mungkin kalau di episodenya itu episode 2 gitu ya. Kita mengadakan ngobrol-ngobrol santai ini waktu itu di hari Jumat juga kok, seingat aku ya. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan, banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama kita ngobrol live ini. Hai Kire, ada Indah, ada Roland, ada Marcel, ada Feb Wahab juga. Wow, Gemilang, Aditya, hello. Aku wave-wavein dulu deh untuk yang baru aja join. Mungkin kalian pertama kali, mungkin juga sudah berkali-kali ya. Jadi aku senang kalau kamu untuk yang kedua kalinya sudah hadir kembali bersama dengan aku lagi, ada Anka di Kitchen Talks kali ini. Coba kita sedikit ingat-ingat gitu ya. Waktu terakhir itu kita sama siapa sih? Coba tulis dong. Kalian boleh ngapain aja, boleh ngobrol, boleh komen, boleh nanya ya, apapun itu. Karena kalau kalian gak sempat ikutin nih yang pertama itu waktu itu kita ngobrol sama Kak Dona Agnesia. Ngobrol banyak hal soal, wah kita tahu lah ya, Kak Dona tuh kan sibuk, iya, tapi ngurusin keluarga juga. Akhirnya me time dan quality time-nya, oh ternyata makan sama keluarga. Dan kerap kali ketika mereka jalan keluar dari rumah, mampirnya di kitchenette. Tos dulu dong, siapa yang kayak gitu juga? Aku juga gitu. Nah, hai, ada Melzop, halo. Ada Shirley juga, ada Sivian, Syarafira. Wah rame banget ya pokoknya hari ini yang bergabung. Yang juga nanti akan ngobrol-ngobrol gak cuman sedikit ya, tapi kita ngobrolnya banyak. Dan sekalinya kita ngobrol di Kitchen Talks ini, itu selalu banyak banget obrolan-obrolan faedah yang bisa bikin kalian tuh, apa ya, ini momennya kalian enrichment yourself dengan either kayak, oh ternyata bisa ya kalau kita ngurus keluarga tuh gini. Nah itu kan yang waktu itu. Nah kalau sekarang adalah siapa yang ini tanggal berapa sih guys? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 September itu biasanya sih dibilang kan masih tanggal muda ya. Cuman kok udah tipis ya duit ya. Lihat dompet tuh kok udah sepi banget gitu kondisinya ya. Terus gimana dong cara kita tuh mengatur keuangan padahal masih ada 20 sekian hari lagi untuk untuk bulan ini bertahan. Gimana tuh kira-kira caranya? Tapi at the same time ada juga momen-momen kita tuh pengen, aduh gue tuh pengen self reward, boleh gak sih gue tuh belanja, boleh gak sih gue tuh inah itu, lots of questions, tapi kayak kita masih belum nemu solusi dan jawabannya tuh apa ya. Mengingat sih dompet tipis ini gitu, padahal gaji aku udah naik loh, tapi kok masih aja ya gitu. Biasalah itu sih terjadi ya. Jadi untuk semua yang hari ini sudah hadir, kalian tuh pasti dipertemukan di sini tuh semesta mendukung kalian. Apalagi mau menuju weekend kan. Di menuju weekend kan biasanya kalian wah spendnya rame tuh untuk misalnya udah punya keluarga, untuk keluarga jajan lah keluar, atau yang masih single ready to mingle. Nah itu tuh momen ketika kalian bingling itu tuh wah suka ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terkira. Kalau budget tuh mungkin dana darurat dipakai juga. Jangan-jangan kita gimana ya mengakali itu ya. Nah aku gak sendiri hari ini, tapi aku akan ngobrol juga barengan sama temanku. Ini juga panutanku dalam mengatur keuangan gitu. Karena konten-konten beliau ini biasanya selalu menginspirasiku untuk ayo kah kembali kepada track yang benar gitu. Kadang kan kalau kita suka lagi dapat alhamdulillah lebihan gitu ya bulan ini gitu, penghasilan tambahan gitu, wah kayaknya udah berasa paling tajir, padahal sebenarnya yang harus dilakukan bukanlah berfoya-foya, itu loh concernnya. Jadi hari ini nanti aku akan bersama ngobrol sama Mbak Prita Gozi, financial planner yang tentu sudah kalian kenal ya gitu. Dan aku mau ceki-ceki dulu apakah beliau sudah hadir bersama dengan kita. Coba kita ceki-ceki dulu ya. Ternyata sudah. Aku langsung invite Mbak Prita Gozi. Tahan. Lagi ditunggu koneksinya untuk bisa kembali bertatap. Mbak Prita, hello. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Hai Mbak, suaraku jelas Mbak?
Cakep dong, seperti orangnya. Ih, ala-ala, kamu juga cantik dan segar selalu seperti biasanya. Aku udah lama loh gak ngobrol sama Mbak Prita. Terakhir waktu di podcastku ya Mbak ya, kita ngobrol bareng Betul. sama teman-temanku di rapot. Terus sekarang momen yang tepat untuk kita ngobrol-ngobrol lagi tentang topik yang mungkin ya beririsan juga sih sama, pokoknya kalau udah ngobrol sama Mbak Prita, apalagi sih kalau nggak ngobrolin hal ini gitu. Tapi dengan berbagai angle seperti yang sering kamu jelasin di Instagram kamu. Kalau belum follow, saatnya follow Mbak Prita Gozi ya. Jadi langsung saja aku mau bertanya, kamu apa kabar Mbak? Alhamdulillah kabar aku baik. Aku lagi pusing banget sih sebenarnya, tetapi aku senang dengan kepusingan aku gitu ya. Yaitu Pusing apa ya tuh? jadi ibu lah, kemudian yang ngurusin domestik istri, udah gitu kan kerjaan. Jadi aku sih menikmati banget. Jadi kalau ada yang bilang ibu itu adalah melakukan pengorbanan, aku nggak pernah mau bilang itu pengorbanan because I chose to do that. Jadi aku memilih untuk melakukan itu. I love to do that. Ih, lovely. Gini nih, coba semua punya mindset kayak Mbak Prita gitu ya. Kayaknya nggak akan ada cekcok rumah tangga gitu ya. Karena masing-masing sudah mengakui perannya, ya emang aku memilih ini gak sih gitu ya. Jadi kita bisa enjoy every single step yang kita memang sudah pilih gitu. Ketika kita mau berkeputusan untuk berumah tangga, mau punya anak, anaknya mau banyak. Itu kan keinginan kalian gitu ya. Tapi tenang, ini kan memang nggak semuanya mungkin mindsetnya udah sama kayak Mbak Prita gitu. Makanya kita ulur satu persatu nih Mbak gitu. Sampai akhirnya kamu bisa ada di mindset kayak yang tadi kamu bilang gitu. Pusing sih, tapi aku menikmatinya. Itu gimana sih Mbak Prita awalnya? Maksudnya kamu kan pasti juga pernah ada downs, maksudnya ada ups and downs lah, namanya juga hidup ya gitu. But how you manage it all gitu sampai akhirnya kamu ada di mindset ini gitu Mbak? Ya, jadi aku sih mesti ngakuin ya Angka ya, namanya juga apa namanya manusia. Aku juga perempuan biasa gitu loh, yang pada saat pertama kali berkeluarga juga pasti kan penyesuaiannya banyak banget. Aku nggak bohong lah, adjustmentnya tuh luar biasa banyak. Kemarin juga aku kebetulan ada diajak ngobrol gitu ya di apa namanya semacam kayak Twitter Space gitu, sampai ada beberapa nanya gini, Mbak kan sebenarnya nyari tambahan uang tuh nggak segampang itu. Jadi di momen seperti begini gimana sih gitu. Nah, aku tuh mau share begini. Waktu aku pertama kali memulai apa namanya berumah tangga, aku masih muda banget. Ya sih, cuman aku udah sering denger ceritanya. Aku tuh pernikahan dini gitu kan. Dini 22 tahun kan, aku 22 tahun udah menikah gitu. Iya. Ya 22 tahun sudah menikah, modal pasti masih tipis banget kan. Dan dulu itu ibaratnya pada saat aku umur 22 tahun tidak seperti sekarang di mana orang tuh memang punya culture side hustling lah, kemudian mudah banget untuk bisa nambah penghasilan dari sana sini. Sedangkan pada masa aku first jobber tuh sama sekali tidak. Nah, what I'm trying to say adalah pada momen itu aku jujur aja memang repot gitu ya mengatur keuangan karena memang sumber dayanya terbatas. Tapi di momen itu pun juga kita bersyukur karena paparan dari sekitar tuh masih dikit banget gitu kan. Jadi kebiasaan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain tuh masih agak terbatas gitu loh. Kalau dulu tuh kayak gitu. Betul. Nah, jadi gimana sih kalau aku kok bisa istilahnya kok sekarang jadi kayak ya tenang, cuek dan sebagainya. Jujur aja salah satunya itu adalah kemantapan financial Angka. Jadi memang ternyata tuh ada risetnya. Researchnya bilang gini, kita tidak perlu memiliki aset yang sangat banyak atau kita tidak perlu memiliki level of income yang sampai mungkin harus sekian triple digit atau apapun lah gitu per bulannya, selama kita memiliki enough cash. Karena kunci dari orang yang tidak atau minimizing stress itu dia memiliki enough cash. Pada saat dia punya enough cash Angka, di momen apapun dia memiliki masalah tuh bisa beragam ya, bisa bisa aja tiba-tiba misalnya kan kayak anak ini itu segala macam butuh ini itu, pada saat kita punya enough cash, kita punya options. Pada saat kita punya options, kita bisa berpikir. Jadi pada saat tadi Angka nanya, Mbak Prita kok bisa sih misalnya pusing tetapi ya udah jalanin dan enjoy, karena aku nggak bilang aku punya harta berlimpah, tetapi aku sudah memanage my financials dan keluarga aku juga on the same boat lah gitu ya. Dan kita punya enough cash sehingga kalau misalnya terjadi hal-hal yang kayak tiba-tiba bannya ini segala macam, ya udah kalau bannya rusak ya aku naik online aja atau apa. Tapi karena enough
cash, jadi I have options to do that gitu loh. Iya, itu kunci sih ternyata ya. Maksudnya aku kayak selama ngobrol sama seorang financial planner dengerin si enough cash ini jarang deh. Maksudnya thank you ya udah membuka wawasan lagi gitu. Karena kan biasanya yang diberikan tuh pokoknya kamu harus punya ya udah pasti dana darurat itu kan itu hal yang udah pasti diberi apa ya diberi saran oleh financial planner gitu ya. Harus punya dana darurat, harus punya itu simpenan lah apa investasi, tapi intinya enough cash lagi bener juga karena akhirnya dipakai juga hari-hari ya si enough cash itu ya. Kalau kitanya iya lagi, kalau kitanya udah enough cash, kitanya happy, mau milih apapun dengan ada banyak pilihan, udah nggak pusing tuh kita gitu ya. Tapi kan menuju ke situnya, kita memang perlu berproses. Nah, kalau kita ngomongin soal activity-mu di dunia digital ini gitu ya, Mbak Prita. Maksudnya kamu tuh, aku ngeliatnya ya udah pastilah kalau kamu ada di titik ini, kamu udah bisa dengan very wise and nice gitu ya, mengatur waktu antara kamu tuh jadi ibu, kamu jadi istri, belum lagi kamu jadi financial planner, principal consultant gitu, lots of things, belum lagi sekarang jadi narasumber lagi. Mbak Prita, gimana tuh coba, itu kamu bisa menyeimbangkan semua kegiatan kamu tuh gimana gitu kalau hari-hari? Pertama, aku tahu kapasitas diri aku. Jadi aku tahu aku tuh punya keunggulan di mana dan aku punya kelemahan di mana. So, aku akan fokus pada keunggulan aku, kelemahan aku, ya aku harus dibantu sama orang. Apa sih misalnya, kita tuh sebenarnya gampang panikan. Jadi itu suatu kelemahan. Artinya kalau aku gampang panikan, maka aku harus punya orang yang semacam kayak batunya aku lah gitu loh. Jadi pada saat aku lagi panik, aku pasti akan lari ke suami aku karena dia orangnya very apa ya, kayak dia tuh santai banget, cuek segala macam. Mungkin yang kemarin di podcast gitu ya. Kayak nyebelin banget sih nih orang, aku mau lagi suruh bikin ala-ala gitu, dia malah bercanda-bercanda. Tetapi ternyata itu yang membuat aku tuh jadi very seimbang gitu. Aku orangnya sangat neat. Kalau dia tuh bisa mengatakan dirinya dia kapan harus serius, kapan bisa santai. Terus yang kedua, aku sangat dibantu oleh digitalisasi. Jadi misalnya dari bikin kalender. Aku tuh orangnya sangat suka dengan kalender karena aku bisa share dengan berbagai tim yang aku engage with gitu kan, dengan segala pekerjaan aku. Ini my calendar gitu loh. Nah, di kalender itu aku harus berani blocking time untuk diri aku sendiri. Jadi aku tidak merasa bersalah untuk bilang, oke, di momen ini I need time off atau aku butuh konsentrasi untuk ke anak apa segala. Tapi other time aku akan committed dengan pekerjaan aku. Jadi itu yang kedua, digitalisasi. Nah, yang ketiga, menurut aku tuh yang membuat aku akhirnya bisa seperti ini sekarang adalah kita tuh harus mau belajar mulu, Angka. Karena kayak setuju. Kalau aku mikir bahwa gila nih 10 atau 15 tahun yang lalu gitu ya, nggak repot, atau jadi financial consultant tuh modalnya begini. Sekarang ya kita mesti menyadari bahwa ternyata itu tidak cukup. Apa yang kita punya sebelumnya itu akan menjadi knowledge yang luar biasa banget dan itu menjadi pengalaman. Tetapi kita juga nggak boleh pungkirin kalau ya sekarang misalnya market sukanya begini, suka begitu. Nah, itu menurut aku kita mesti keep up with that gitu loh. So always be alive. Jadi orang yang terus mau belajar sama siapapun lah. Aku aja ngelihat Angka, wow gitu. Aku belajar banyak loh dari kamu juga gitu kan, dari segi public speaking atau apa, itu aku suka banget. Buat aku siapapun, berteman dengan siapapun dan belajar dari siapapun. Setuju sih, karena itu salah satu hal yang bisa bikin kita tuh tetap berdaya meskipun kita tuh udah jadi ibu, jadi istri gitu ya. Maksudnya akhirnya nggak hanya berhenti di cubicle itu aja, tapi sebenarnya kita bisa kok belajar dari mana aja. Apalagi sebenarnya sosmed, dengan adanya sosmed dan digitalisasi, justru di situ adalah kuncinya gitu ya Mbak. Kita jadi misalnya dengan mudah bisa kayak scroll around gitu, cuma tetap dengan waktu screening, maksudnya screen time-nya juga ya kita atur juga. Tapi sebenarnya jendela informasi itu di situ tuh banyak banget gitu. Jadi balik lagi ke kalian teman-teman, apakah kalian mau menjadi si yang mau belajar terus gitu untuk menambah ya ilmu, untuk mengedukasi diri sendiri dan membuat diri sendiri tuh keep up. Karena itu yang akhirnya bikin kita juga berdaya sampai titik ini, sampai saat ini seperti Mbak Prita juga gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal kan ada tuh ya Mbak ya momen-momen schedule tuh bikin sampai
aduh gitu, sampai udah nih kayaknya gue ini udah cukup nih, kayak banyak banget nih yang gue kerjain gitu, sampai akhirnya burn burn sendiri tuh di otak, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, aku butuh self reward. Nah, di momen kamu apa ya biasanya do that self reward, apa sih Mbak yang kamu lakuin biasanya? Nah, aku tuh orang yang udah sangat tahu dengan kebutuhan aku sendiri. Jadi sebenarnya menurut Oke. aku tuh kunci sih. Karena kalau kita ngerti diri kita sendiri, kita tuh nggak tergantung dengan orang atau melihat bahwa apa sih yang bikin kita seneng. Karena setiap orang pasti yang bikin seneng beda-beda, bener nggak sih? Betul. Nah, banget yang bikin aku seneng tuh apa? Pertama, aku tuh suka banget kayak sendiri. Dan gini, aku tuh kalau me time tuh bener-bener sendiri. Aku suka banget sendiri dan nonton Sama. sesuatu, tetapi bukan yang sampai maraton gitu. Cuman yang Iya. penting aku rilis aja gitu kan. Rilis aja aku sendiri, or kalau aku nggak punya banyak waktu, biasanya aku main piano. Aku tuh bisa main piano cuma setengah jam aja tuh udah sebuah self reward, releasing myself gitu kan. Tapi jangan juga aku main buat kamu ya, aku pegang nanti gitu. Jadi Iya. tapi aku yang main buat diri aku sendiri. Terus yang kedua, Aha. tuh suka banget apa namanya belanja sesuatu yang memang agak besar nilainya, tetapi itu Iya. nggak sering. Jadi aku tuh Oke. tahu apa yang aku kejar, jadi itu bikin aku semangat gitu loh, kayak aduh karena aku pengen banget itu gitu kan, kayak gitu Iya, gitulah. iya. Gitu. Buat aku self. Dan kalau self reward aku yang juga bareng sama family ya, jadi aku dan suami aku itu kayaknya kita tuh dua-duanya tuh suka banget quality time. Jadi love language kita tuh salah satunya adalah quality time. Jadi Oke. kalau banyak kita ngelihat nih kayak Mbak Prita sering banget sih apa namanya me time sama suaminya gitu ya. Karena memang yang kita enjoy adalah quality time dan suami Itu. aku tuh suka banget makan gitu kan. Jadi apa namanya kalau ditanya bisa nggak dia nggak belanja baju gitu misalnya 3 bulan 6 bulan bisa banget gitu. Tapi kalau Aha. misalnya dia disuruh untuk tidak enjoying kulineri dia nggak bisa. Jadi kalau kita pergi pun ke luar negeri atau kemana, yang pasti dia kejar tuh pasti ya pokoknya pengen makan di sini, pengen makan di sini, pengen makan di sini gitu. Ini kapan-kapan kita harus makan di kitchenette bareng nih ya nggak? Kalau aku tuh quality time sama keluarga aku tuh suka makan di situ Mbak, karena sebenarnya kan homey banget gitu ya, keluarga banget. Jadi kayaknya kapan-kapan kalau misalnya kita ternyata, karena aku pikir kok sama nih gitu, aku juga kayak gitu Mbak, kalau lagi me time tuh brand aku sendiri gitu, nggak harus ditemenin siapa-siapa, karena kan mungkin karena kerjaan kita juga bertukar energi terus sama banyak Yep. orang kan, jadi yang dibutuhkan hanya ngobrol sama diri sendiri, meresapi semuanya sendiri gitu, terus udah tuh refresh kembali. Abis itu jangan lupa selipin sama pasangan. Ini aku recap nih karena banyak yang baru hadir juga, dan pertanyaan-pertanyaannya juga wah ini menarik banget Mbak, makanya aku mau mempersilahkan juga untuk teman-teman yang baru aja hadir di Kitchen Talks. Thank you so much sudah meluangkan waktunya untuk hadir ngobrol sama Anka sama Mbak Prita Gozi di sini. Jadi kalian nggak cuma hadir aja ya guys, kalian boleh banget nanya, boleh drop any comments, kalian boleh pokoknya mumpung waktu kita bersama ini kalian boleh nanya apapun ya. Nanti pertanyaan terbaik bakal dapat hadiah loh Mbak Prita. Jadi pokoknya untuk semua followers Mbak Prita yang baru aja gabung, atau misalnya teman-teman dari Kitchenette juga baru bergabung, silahkan banget kalau kalian mau bertanya ke Mbak Prita mumpung kita lagi ngomongin soal si gimana ya ngutak-ngatik si self reward ini gitu. Karena ini kan lumayan lagi trending ya gitu Mbak. Maksudnya kita jangan lupa untuk self reward, jangan lupa untuk apa ya, mungkin kayak menyayangi diri sendiri atas apa yang sudah kita lakukan, bolehlah self reward. Nah, menurut kamu Mbak, ada nggak sih batasan ketika kita tuh mau menikmati si self reward itu? Di mana tuh Mbak batasannya Mbak? Self reward itu berbeda dengan self care, berbeda lagi dengan me time. Nah, ini yang kadang masih suka tercampur. Me time itu basically dalam 24 jam manusia itu pasti membutuhkan waktu lah untuk dirinya dia sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau mau ngomong gampangnya, me time seseorang itu pasti dia dapat kalau lagi di kamar mandi, dia apa namanya kan pasti sendiri dong gitu kan. Ini tuh makanya kenapa orang suka shower, dia suka nyanyi, suka apa tuh ya karena itu part of me time. Terus ada juga orang suka nyetir tuh, jadi nyetir sendiri tapi ya gitu, itu katanya me time karena dia alone sama dirinya dia sendiri gitu. Nah, self care lagi, self care itu juga sangat diperlukan. Nah, itu bentuk penghargaan terhadap diri kita karena kita kan badan yang sehat, mungkin kita juga dikasih apa namanya kulit yang baik dan sebagainya, itu harus dirawat gitu. Jadi hal seperti sifatnya self care termasuk kita mau makan apa dan lain-lain.
Nah, self care itu juga salah satunya adalah mentally kan. Nah, yang menarik adalah Yes. orang yang kesehatan finansialnya bagus, dia biasanya 70%-nya itu juga memiliki kesehatan mental yang bagus. Jadi Hmm. artinya kalau do financial planning, angka itu nggak melulu dikira karena untuk auto tajir. Tetapi Ya. salah satu pikirannya adalah if we do financial planning, maka kita akan memiliki mental health yang jauh lebih baik lagi dibanding mereka yang nggak peduli. Jadi bayangkan ya, kenapa orang misalnya udah gajinya ada nih yang 50 juta, kok dia masih misuh-misuh sih? Kok dia masih suka apa misalnya gosip-gosipin orang? Itu mentally sebenarnya seriously, kan kalau sampai kita ngegosipin orang artinya tuh kan secara mentally kita tuh kurang healthy gitu loh, karena Iya, kita iya, tidak kita masih ada insecure atau apa, kita masih iya. mencari itu. Tapi kok bisa begitu? Oh, ternyata berarti Mhm. apa uang sebanyak apapun belum tentu menjamin mental health-nya baik. Tetapi pada Iya. saat uang itu digunakan untuk mengatur hidupnya dengan lebih baik, dia Mhm. menyusun apa, dia tuh mentally juga akan jauh lebih bagus lagi. Nah, Iya, self ya. reward itu harus ada Disiplin. perjuangannya dulu. Namanya juga reward. Mhm. Kalau reward itu kan ada Ya. di belakang, setelah berjuang. Kalau Iya. ada di depan kan saran ya angka. Jadi ini ada di belakang gitu loh. Iya. Jadi kamu tuh mesti berjuang sesuatu dulu, and then you Mhm. get reward. Misalnya kalau Yes. perempuan nih ya kayak aku, let's say seminggu itu aku habis bisnis trip gitu kan. Aku capek kalau Iya. bisnis trip tuh biasanya pulang pergi gitu. Nah biasanya aku akan ada tuh satu kali self reward yang mana itu membuat aku juga menyadari bahwa oh upaya aku selama ini itu bukan hanya untuk family but also for myself gitu. Iya, itu sih karena kuncinya buat apa sih kita terlalu mencari uang inah itu ambisius gitu padahal sebenarnya kitanya lupa untuk bikin kita happy dulu gitu karena kan yang jadi mesin penggerak tubuh kita ya diri kita ya Mbak gitu kalau kitanya udah puyeng ya duit sih banyak tapi puyengnya tetap itu berarti ada yang kurang nih kalau tadi katanya Mbak Prita either mungkin self care-nya kurang self reward yang juga dengan kontrol itu kurang gitu ya karena tadi Mbak Prita juga cerita kok dari bisnis trip Mbak Prita merasa perlu self reward beli sesuatu biar ingat oh perjalanan ini tuh karena aku udah berjuang keras juga makanya ada rewardnya makanya biar jadi bensin dalam tanda kutip biar semangat lagi untuk bisnis trip selanjutnya dan pekerjaan-pekerjaan yang terus akan mengikuti amin gitu ya. Nah kalau ini Mbak aku mau nanya sebenarnya kalau perbedaan antara self reward before and after marriage itu gimana sih Mbak? Karena biasanya ya banyak banget yang akhirnya setelah udah jadi istri, setelah jadi ibu, bolak-balik mikirin, aduh pokoknya yang penting anakku dulu deh, jalan-jalan kemana yang diinget anaknya suaminya, dirinya sendiri tuh kelupaan. Wah itu banyak banget sih Mbak cerita kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri ada perbedaan nggak ketika kita ngomongin self reward before and after marriage? Oke, pertama kenapa sih dia seperti itu? Biasanya kalau perempuan bekerja tuh ada rasa guilty tuh angka, karena kan Iya, iya banget. kayak apalagi kalau mesti kerja ninggalin anak yang lagi sakit tuh kayak, aduh, nih jadi Aduh, ibu udah lagi banget. kejadian nih kebetulan. Ayo jujur Anakku ya. lagi batil. Kan. Nah, padahal kan Bener-bener. kalau kita mikir kita kan kerja juga for family gitu ya, itu juga Iya. komitmen. Ya, harusnya kita bisa menyengkap apa ya? Getting that side aside gitu loh. Jadi Ya. kita nggak mikir seperti itu. Tapi Mhm. sayangnya kita manusia biasa. Nah, pada Mhm. saat kita mendapati bahwa diri kita itu merasa bersalah, kemudian kita jadi akibatnya tidak memikirkan diri kita sendiri. Nah, itu Ya. sebenarnya momen dimana kita tuh harus kayak dialog sama diri kita dan juga kita memang mesti menulis nih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau di finansial semuanya itu tuh jelas dalam bentuk angka. Nah, ditulisnya itu sebenarnya ditulis bukan angka Tama ya, tetapi angka-angka Bukan. financial. Jadi yang ditulis itu adalah berapa sih sebenarnya jatah playing untuk Iya. anak, jatah Oke. playing untuk pasangan, dan jatah Mhm. playing untuk diri kita sendiri. Nah, aku biasanya Hmm. kalau before and after marriage, before marriage itu kan biasanya kita dengan diri kita sendiri atau mungkin kita mau kasih ke Iya, keluarga kita. Tapi pada betul. saat aku selalu saran kalau bisa untuk porsi playing diri sendiri itu dipisah antara suami dan istri. Ah, oke, oke. Jadi semuanya tuh memiliki kebebasan masing-masing. Mhm. Menjadi pada saat salah satu nggak bekerja itu aku akuin. Mhm. Jadi
salah satu menunggu penghasilan dari pasangan yang lain, nah itu jadi masalah gitu kan. Iya. Mungkin timbul ketidakadilan karena merasa kok kamu jatahnya segitu, aku cuma dijatain berapa. Nah kembali lagi kalau untuk itu aku nggak bisa atur karena itu kedekatan antara pasangan suami dan istri dan bagaimana sebenarnya saling menghargai antara pasangan suami dan istri. Tapi prinsip kalau kita sudah menikah, memang playing account untuk each of us tuh mesti ada. Jadi jangan sampai melupakan adanya playing account tersebut. Aku remind sekali, financial kita setiap bulan tuh dibagi 3, living, saving, playing. Jadi ada semua tuh pos-posnya tuh ibaratnya aman semua gitu ya Mbak, karena nggak melulu ya kita kan namanya dapat uang, maksudnya dapat gaji atau apa itu kan pasti concernnya pendidikan anak mahal itu, jadi semua akhirnya fokusnya ke situ gitu. Sedangkan sebenarnya yang jadi engine hari-hari adalah membuat happy diri sendiri, kemudian juga bikin happy pasangan. Otomatis kan kalau kita sama pasangan happy kan kita berduanya juga happy untuk nyari lebihan lagi untuk si pendidikan. Simpel itu sebenarnya. Dari tadi yang Mbak Prita sampaikan tuh bener-bener hal-hal simple yang sebenarnya sih iya juga ya, tapi kok nggak kepikiran ya gitu. Terima kasih loh ya Mbak, selalu kalau ngobrol sama kamu tuh dapat pencerahan banyak deh pokoknya. Nah, kalau kita ngomongin soal self reward itu kan nggak mesti selalu mahal. Nah, kamu setuju gak sih Mbak? Maksudnya tadi kan ya aku nggak tahu ya di antara teman-teman yang sekarang gabung sama kita ngobrol gitu, mungkin ada yang bergumam, ya kalian enak nih, maksudnya masih kerja, udah jadi istri, jadi ibu, masih kerja juga. What if kalau misalnya di antara teman-teman kita gitu, boleh tunjuk tangan juga lah deh, kita sambil ngobrol ya teman-teman. Ternyata tuh kalian adalah ibu rumah tangga yang memang apa-apanya tuh mungkin, aduh nih udah pas banget nih gitu, kayak nggak mungkin deh kalau gue maksain diri untuk self reward, belanja lebih lagi gitu. What should they do Mbak? Gitu. Apakah mereka punya cara lain untuk mendapatkan si self reward itu? Aku kan juga dulu pernah ya sebetulnya, sekaligus juga di kolom komentar boleh dong kasih tahu kalau kalian self rewardnya biasanya apa sih? Jangan Iya, bikin boleh banget. panjang narasi ya, kita nggak lagi bikin cerpen, jadi kasih tahu aja. Bener. Ya, nah aku sendiri tuh dulu pernah, jadi waktu aku melahirin anakku yang kedua, Angka, aku tuh kan setelah resign itu baru mulai mau meniti dan mencari apa ya, terus jadi financial kan, emang langsung dapat duit enggak kali gitu, pokoknya iya ada kali kita ngerangkaknya juga ya Mbak. ngut gitu, udah bukan kerangkak lagi, itu udah mengais gitu ya kalau iya. saldo rekeningnya aku sendiri kayak oke, saya bentar lagi minta maaf dia gitu kan. Pelong banget di dalam ya. Bener banget, pokoknya dia udah bisa berenang dia di dalam situ saking gitu. Nah, aku tuh dulu akhirnya mencarinya tahu nggak apa ya? Gimana? Cuma jalan-jalan keliling-keliling. Misalnya aku datang ke mall, tapi aku nggak belanja. Itu for window me, shopping ya. Worth, tahu nggak sih? Itu bener-bener loh. Itu very simple. Itu tips aku ya untuk yang kita nggak harus belanjain, tetapi kita juga bisa hanya sekedar keliling aja, itu juga udah merupakan self reward buat kita. Kita punya me time, kita punya waktu untuk diri sendiri. Kita udah misalnya nih di rumah, kita cuma dikasih waktu kayak sejam 2 jam untuk jadi di ourselves aja tuh kayak udah kenikmatan happy banget. Bener nggak? Bright lagi pulang-pulang dari tadinya kerung ya kan, terus pulang-pulang langsung gimana aja. Tambahan yang kedua adalah kalau ini berdasarkan research. Jadi ada jurnal yang bilang bahwa snacking creates happiness. Snacking. Jadi bukan makan berat ya, tetapi snacking creates happiness. Meaning that kalau misalnya kita benar-benar terbatas banget dan kita akhirnya mau me time sekaligus self reward dalam momen yang bersamaan. Tadi me time-nya dapat dari jalannya, self reward-nya buy something that you like. Biasanya dia sweet gitu kan. Biasanya sweet, eat snack gitu. Nggak usah banyak-banyak, tetapi having it sweet, tau nggak? Dan jangan diminum di rumah, tetapi lakukan di tempat. Karena itu create itu ngaruh loh, itu create illusion bahwa pada saat nanti kita misalnya someday minum teh manis lagi atau apa gitu ya, kita tuh inget momen itu, Angka. Iya lagi. Dia tuh manifesting ya. Yes, rasa tuh triggering memori. Itu menarik banget. Aku juga baru enggak ya gitu ya. Rasa itu triggering memori apa? Memori happy. Kita lagi keliling sendiri apa segala macam. Benar.
Aduh setuju. Ih, ceritanya aja Mbak Prita senyum-senyum sendiri, kebayang deh pasti kamu punya memori tersendiri akan hal itu ya Mbak ya. Maksudnya setiap orang tuh pasti pernah, iya kan, setiap orang tuh pasti pernah ada momen yang aduh ini sih aku lagi down-downnya banget tapi gimana ya self reward gitu. Karena kalau aku sendiri ya, kalau terlihat dari porsi tubuhku sih udah pasti aku kalau self reward ya makan makanan enak gitu ya. Kamu tuh juga gak sih Mbak, kamu suka kayak ketika self reward tuh makan makanan yang padahal sederhana aja gitu, terus tapi sama keluarga itu tuh udah bikin happy kan. Apa yang biasanya kamu tuh suka apa ya, makan bareng gitu sama suami sama anak-anak tuh apa sih Mbak yang gitu aja tuh bikin happy banget gitu? Aku kan juga sering ke kitchenette juga ya. Biasanya aku datang yang di Iya. Kemang Village, aku deket ke situ gitu loh. Ah. Heeh, heeh. Itu apa namanya, kebetulan suami sama anak-anak aku itu memang lidahnya tuh doyan banget sama makanan western gitu. Jadi biasanya yang Tos dulu dipesen kita. tuh apa seperti crepes gitu kan. Terus kalau aku biasa tetap aja sih setia dengan TS manis ya, orang Jawa kan Iya, gitu. bener-bener. Dan macam-macam juga, ice lecitinya enak, semuanya juga enak ya kan. Banget. Pokoknya semua itu dan yang buat aku yang penting tuh suasananya sebenarnya sih. Jadi no apa playing Betul. with gas. Jadi cuman setengah Mm-mm. jam, 1 jam, tapi benar-benar kayak presence gitu loh. Everyone is there. Terus Mhm. apa juga enak, apa segalanya enak. Terus ya udah gitu pulang tuh juga dengan perasaan yang kayak as a family we are one gitu loh. Ngerasa itu kayak Betul, betul. Setuju. Apalagi kalau di meja makan tuh emang momennya kita tuh beneran bisa somehow kita taruh HP ya kan, kita taruh semua gadget, kita ngobrol meskipun mungkin makan nunggu makanannya mungkin setengah jam, kita habisnya mungkin 15 menit gitu ya, tapi justru itu momen yang paling leket-leketnya keluarga bisa ngobrol each other, nanya kamu lagi ngapain, apa yang mau kamu lakuin selanjutnya itu biasa pas momen makan kalau di keluarga aku gitu. Mungkin Mbak Prita juga sama. Cuma setelah aku pikir-pikir gitu ya Mbak, emang semua sih kuncinya, nah itu dia kayak kita mau makan di kitchenette, kita mau makan di mana, balik lagi ke opsi-opsi yang akhirnya muncul, itu karena kita si ini tadi apa namanya, apa money tadi yang awal kok aku jadi lupa. Kita tuh punya si simpanan uang cash itu itu yang selalu ada. Iya, betul. betul. Itu yang selalu ada dan akhirnya kita bisa memilih apapun reward. Menurutku kan maksudnya makan di kitchenette kan ya nggak habis banyak-banyak banget lah ya gitu. Tapi happy-nya itu yang nggak kebayar. Dan itu semua balik lagi ke kalian bisa jajan di situ. Kalau financial managementnya tuh oke. Balik lagi ke situ Mbak. Berarti kan kita emang ya we need to understand and master it gitu. Gimana sih Mbak? Kamu boleh nggak sih kasih kayak sedikit ya sedikit deh gitu untuk ini yang belum mulai, karena sampai detik ini aku yakin banyak yang belum mulai juga gitu. How can they start to apa ya, to manage their financial problems, things gitu yang memang menjadi awal mula daripada nanti bisa mau ngapain aja, self care, self reward dan lain-lainnya itu. Tapi yang itu financial managementnya dulu gitu. Mulai dari mana sih Mbak baiknya? Oke, jadi yang pertama itu sebetulnya kalau kita baru berkeluarga nih, Iya, apa namanya, kita mesti decide dulu. Sebenarnya siapa sih yang jadi manajer keuangan dalam rumah tangga? Maksudnya oke. apa? Memang harus diperjelas gitu ya. Aku kemarin tuh Mhm. sempat dapat dari juga gitu ya. Aku share juga tuh kemarin di Iya. story. Jadi kebetulan yang ini nanya perempuan, karena rupanya manajer keuangannya tuh suaminya gitu loh. Dia Ah, boleh ya Mbak Prita oke manajer oke. keuangannya. Aku jadi balik nanya, emang nggak boleh gitu kan? Emang ada Ah, yang suami ah, jadi ah, manajer. ah, ah. Nah, rupanya kenapa dia bertanya begitu? Karena dia merasa dia dijatahinnya dikit banget. Nah, berarti Ah, sebetulnya setelah udah decide manajer keuangan, jangan itu. Kedua, decision-nya adalah alokasi. Berapa banyak oke. sih yang memang buat living? Berapa Mhm. banyak yang saving? Berapa Oke. banyak yang untuk playing? Dan playing-nya Mhm. masing-masing dapetnya berapa? Kalau aku Ya. ngajarnya, itu sebisa mungkin living tuh 50% dari penghasilan kita. Oke. Saving 30% dari penghasilan kita. Mhm. Saving 20% dari penghasilan kita. Nah, Oke. playing itu yang nanti silahkan boleh dibagi-bagi. Misalnya Mhm. jatahnya 10, jatah istrinya 10. Kalau udah Iya. punya mungkin jadi 7,5, kemudian apa ya sisanya yang berkeluarga nih misalnya berapa 12,5 gitu kan. Nah, Mhm. itu Mhm. punya racikannya masing-masing. Nah, Oke. setelah dia udah decide, dia sepakat dengan alokasinya, dia udah nentuin persentasenya, yang keempat nih penting banget, dia Mhm. benar-benar punya posnya. Jadi
rekeningnya tuh secara fisik itu memang harus dipisah. Jadi Oke. digital account itu memang harus dipisah. Kalau Mhm. tidak dipisah, bahayanya adalah semuanya bercampur, akhirnya kita jadi nggak tahu. Kita kan juga waktu itu Iya. pas di podcast kan juga sempat Mhm. ngobrol kan, Benar, teman-teman yang freelancer, teman-teman yang punya usaha itu benar. sangat-sangat terang untuk menggabungkan semuanya. Jadi kalau Iya. ditanya nih Mbak Prita sekarang pegang rekening apa bank ada berapa gitu. Nah, itu Baiklah, gimana? banknya aja saya mungkin ada kayak 5 sampai 7 ya. Oh, Terus di antara 5 wow. itu di Oke. dalamnya ada gitu Iya. loh. Jadi kayak sekarang bahkan sudah membagi platform investasi untuk aku beda, untuk yang family beda, untuk yang anak-anak aku masing-masing beda. Kenapa? Simply supaya Mhm. semua kotak-kotak dan tertata, kita tuh udah nggak lagi kayak ini jatahnya siapa sih, jatah siapa, udah nggak pusing. Tadi kan angka juga Oh, sama aku, iya. Mbak Prita Benar, gimana benar. kok kayak bisa multitasking segala macam, ya gue Mhm. udah nggak, gue makin ribet lagi dengan udah satu rekening, aku masih bisa-bisa, no way. Iya, Jadi betul, semuanya udah betul. aku pikir di awal, wah hidupku tenang gitu. Nah, Mhm, benar. menurut aku yang penting banget setiap family dalam membuat tatanan financial managementnya. So, kalau teman-teman di sini Ya. masih hanya menggunakan satu rekening, kalau misalnya Oh, saya tuh pusing, bingung ngaturnya, atau misalnya jadi kayak kok uangnya nggak keterkumpul-kumpul, nah itu pasti akan jadi kerasa kayak gitu. mhm. Iya bener ya. Jadi sebenarnya masing-masing siapapun ya lagi-lagi yang menjadi manajer keuangan atau yang megang keuangan keluarga asal mereka bisa wise dan membuat pos-pos terisi dengan semestinya, tabungan yang tadi kayak kalau kalau Mbak Prita. Nah, aku pertanyaan nih, kalau Mbak Prita, mohon maaf ya Mbak, kalau di rumah tuh siapa yang mengatur itu semua? Apakah Mbak Prita atau suami Mbak atau bersama? Kalau manajer keuangan rumah tangga pastinya saya, karena suami saya nggak mau Iya, ribet. pakai ditanya ya. Bahkan saya aja travel agentnya dia kalau setiap dia lagi bisnis Wow. trip gitu kan. Jadi apa namanya, tapi itu sebenarnya comes with the price, maksudnya aku Ya, mesti mempertanggungjawabkan dong gitu, nggak boleh dong betul. misalnya nih teman-teman ini juga aku loh yang megang apa sih Mhm, namanya keuangan mhm. rumah tangga, juga mesti bisa amanah gitu loh, itu penting Iya, banget, kalau enggak benar. nanti itu ke satu keluarga jadi berantakan gara-gara kita, nggak boleh kayak gitu. Betul. Oke. Nah, ini loh Mbak, itu kan berarti kan tambahan ya. Itu tuh kan kasat mata. Maksudnya kalau sebagai istri, iya benar. Sebagai ibu, benar gitu ya. Terus Mbak Prita dengan kerjaan Mbak Prita juga as financial consultant gitu. Belum lagi yang kerjaan-kerjaan kayak gini gitu. Cuman menjadi manajer keuangan keluarga, itu kan gimana ya, di setiap keluarga emang udah semestinya begitu gitu. Gimana ya Mbak caranya, maksudnya sebagai istri yang wow, konsennya tuh banyak banget dan bisa terpecah belah, tapi gimana cara kita tetap wise dan apa ya, tips-tips kali ya untuk para istri yang memang menjadi manajer keuangan keluarganya untuk bisa tetap plotting semua pos-pos tuh dengan aman gitu. Kamu punya satu tips and trick tertentu nggak sih dalam hal ini gitu, since kamu memang adalah si manajer keuangan keluargamu, Mbak? Ya, kalau aku tahu karena aku orangnya pelupa ya, jadi aku pelupa dalam Sama lagi. bisa lupa listrik, bisa lupa bayar Iya. SPP segala macam gitu, an alarm. Jadi aku tuh punya kayak semacam reminder alarm. Jadi Oke, kalau setiap tanggal sekian aku mesti melakukan itu. Udah gitu aja, bayar-bayar nih ya. betul. Itu aja karena kalau aku tunda ya aku bisa lupa loh. Jadi udah alarmnya nyala kayak Hmm. kita sholat subuh ya, nyalain alarm kita cuma sambil tidur matiin Di sebagai snooze. lagi. Jadi itu akhirnya aku tahu bahwa oh aku harus langsung lakuin nih setiap aku nyalain. Oke, Oke. terus yang kedua, aku tuh biasanya selalu bikin yang namanya auto debit untuk investasi. Jadi kalau untuk bayar-bayar, aku jarang Oke. auto debit, itu aku Mhm. lakukan sendiri. Tetapi kalau investasi biasanya aku langsung auto debit supaya aku Ah, memastikan bahwa oh uang aku dari sini itu pasti akan langsung masuk ke tempat yang lain. Nah itu yang kedua. oke. Terus yang ketiga yang biasanya aku lakukan adalah kan biasanya kalau kita buka rekening atau kita buka apa, kita suka diminta email ya zaman sekarang. Iya. Aku tuh punya satu email yang memang khusus urusan finansial. Jadi nggak aku Oh gabung. iya ya. Bener lagi. Aduh itu PR banget. Bener itu aku nggak kepikiran. Karena biasanya
Yaudah kita bikin email satu, ya ngapain sih banyak-banyak gitu. Kalau tadi aku setuju, kalau bank itu mungkin banyak tuh, punya beberapa rekening. Tapi kalau email, dan aku paham banget nih, ini pasti tagihan kartu kredit lah, terus habis itu misalnya kayak email, karena kan sekolah juga semua email ya Mbak ya. Mulai dari report mereka di sekolah, terus habis itu bayar-bayaran juga semuanya di situ. Benar nih teman-teman, dicatat, bikin email khusus untuk per-financialan inilah gitu ya. Itu kamu udah dari lama tuh Mbak kayak gitu? Udah dong, namanya juga Pelita Gozi. Itu tepat banget lagi, iya lagi. Jadi nggak bingung ya Mbak, maksudnya pokoknya kalau gimana Mbak? Iya kan? Pekerjaannya banyak banget. Aku pekerjaannya banyak. Bayangin aku juga finance. Terus udah gitu aku juga ibu lah. Berarti kan ada urusannya email itu. Terus aku juga kan, ya kalau semua emailnya aku gabung, waduh gimana itu? Gitu. Bener sih, setuju. Jadi bener, kebayang gak sih tuh ada satu email yang memang dikhususkan segala tagihan kartu kredit. Pokoknya, tapi ada pusingnya juga ya ketika itu berdering atau berbunyi, apalagi nih tagihannya gitu ya. Karena udah tahu itu notification-nya dari email itu. Cuman ya, maksudnya itu it makes us easier gitu untuk bisa memilah. Jadi kita tahu dan kita nggak kelupaan, dan itu menjadi reminder juga untuk kita si istri slash ibu slash macam-macam lainnya gitu ya, sesuai dengan teman-teman juga gitu. Mungkin teman-teman juga, aduh aku juga wanita karir lagi, belum lagi ntar kalau adalah nih si istri yang juga kerja di agency, kebayang tuh notification emailnya kayak apa. Jadi membuat email terpisah untuk urusan finansial. Wow, itu kayak aku mau bikin langsung jadi. Terima kasih ya Mbak, lagi-lagi mendapatkan pencerahan gitu. Nah, next step-nya nih gitu, memang ini jauh lebih mudah diucapkan gitu ya untuk untuk kita sebagai ibu. Udah deh, makanya pokoknya kita harus konsisten deh sama mengatur finansial keluarga. Ada nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan rapi laporan keuangan kita ya sebagai manajer keuangan. Namun tiba-tiba di bulan keempat, di bulan kelima, keteteran tuh. Nah, pernah nggak sih Mbak, kamu tuh ada di momen keteteran, terus how to solve it gitu? Karena kalau udah keteteran kan kita harus kembali lagi dari nol gitu. Gimana biar itu nggak kejadian ya Mbak? Nah, aku tuh dulu pernah awal aku baru menikah kan, aku juga tahu nih misalnya kalau kita bayar pakai credit card tuh suka dapat point, rewards dan lain-lain. Nah, terus waktu itu kejadiannya adalah, ya kan ini awal-awal banget ya. Jadi kan aku juga cerita bahwa aku berproses sekarang. Itu akhirnya aku mengganti nih yang tadinya aku dengan sistem apa-apa tuh harus di debit, udah dibagi-bagi rekening. Sekarang aku coba dengan hanya bayar pakai satu kartu kredit itu demi mendapatkan poin tersebut, gitu ya. Dapat poinnya sih dapat gitu ya. Tapi tiba-tiba aku punya tagihan kartu kredit yang nggak kebayar dong, gitu. Jadi maksud aku tiba-tiba loh kok kena tuh, karena rupanya aku nggak boleh. Kira-kira tuh kayak gitu. Nah akhirnya di situ aku mengerti bahwa dapetin poin-poin itu rupanya sebanding dengan uang yang akhirnya terjadi di dalam keuangan rumah tangga aku. Jadi akhirnya lagi konsisten lagi dengan cara yang sebelumnya, yaitu membagi pos-pos rekeningnya, dan aku udah nggak terlalu mikirin lagi harus dapat kayak poin-poin di sana dan sini, kira-kira kayak gitu. Kalau alhamdulillah, kalau misalnya enggak pun ya udah nggak apa-apa. Karena kalau ternyata kejar-kejar semua itu, keuangan aku secara overall-nya jadi lebih berantakan. So, understand yourself, mana yang cocok buat kita, itu penting banget teman-teman. Artinya, orang yang memang mungkin dia cocok tuh dengan satu kartu kredit dapat poin terus tapi dia bisa manage gitu ya. Tapi banyak juga ya. Jadi you need to understand yourself dan cari mana yang paling cocok dengan diri kita masing-masing. Terus yang kedua, bikin kita nggak konsisten itu karena target kita tuh tidak ada yang dalam jangka pendek. Jadi kita tuh biasanya punya keinginan tuh terlalu besar-besar tuh angka. Karena keinginan kita akhirnya tuh kan kita jadi ngerasa bosen ya. Ngapain sih gue nabung, ngapain sih gue invest mulu gitu kan, nggak kerasa gitu. Kayak orang banyak yang nanya gini, Rita, dana pendidikannya Arzi sama Nizita udah terpenuhi. Wow, terus semua pikir itu instan. Lah, aku bilang anakku aja yang satu umurnya sudah 17, yang satunya lagi baru 14. I've been doing that for 17 years. Ya wajar aja lah terkumpul, ya nggak sih? Iya, gitu. iya. Artinya, teman-teman,
kalau teman-teman setting target terlalu banyak yang panjang-panjang, menurut aku kamu juga mesti punya target yang pendek supaya membuat Ah, kamu tuh jadi rasa rewarded itu, si self reward iya, itu gitu. Jadi kamu iya nggak lagi. panjang-panjang, tapi juga kamu punya target kecil yang membuat kamu tuh jadi Mm-mm. lebih ini sih worth it kok. Dengan aku konsisten ngurus finansial, Mm-mm. aku emang dapat sesuatu. Nah, yang ketiga, Iya. ini sebenarnya hacks ini ya agak berbeda dengan finansial yang lain karena aku selalu bilang take foto. Take foto gunanya apa? Take Oke. foto adalah kalau kamu misalnya sekarang ngelihat gila semua orang udah pada punya mobil yang kayak begitu tuh, yang apa pintunya geser sendiri segala macam, mobil gue masih Iya. gini-gini aja. Coba kamu lihat foto kamu sendiri 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, mobil lo apaan? Gitu. Nah, Atau iya punya mobil sih. enggak? Di situ membuat kita jadi bersyukur. Karena Mm-mm. foto kita itu sebenarnya adalah living proof bahwa alhamdulillah hidup kita semakin lama semakin baik. Tetapi mungkin Mm-mm. tidak dengan speed seperti orang lain, tetapi Ya. dengan speed sendiri. Tapi dengan foto itu bukti nyata. Itu menurut Mm. Benar, jadi before after teman-teman jangan dari badan masih berisi sampai akhirnya proporsional doang ya. Before mm after tuh kehidupan juga harus dilihat karena benar itu kan living proof ya dipikir-pikir. Maksudnya mm kita saat itu foto misalnya di suatu tempat yang kita tahu banget kan kita yang paling tahu kondisi kita saat itu ya Mbak kalau kita ngeliat foto kita gitu masih misalnya kayak masih naik kendaraan umum masih ini momennya waktu itu aku masih berjuang gajiku masih segini gitu ya sampai akhirnya detik ini kamu sudah ada di satu pencapaian yang nggak mesti disama-samain atau dilihat sama kanan kiri, tapi masing-masing tuh punya pencapaiannya masing-masing di waktu yang emang tepat gitu. Jadi kenapa mungkin belum setajir dia ya karena nak sabar aja dulu, nikmatin aja prosesnya. Beda-beda soalnya ya kalau semuanya prosesnya sama nggak seru dong kehidupan ini ya gitu. Jadi ada untuk saling bisa menginspirasi untuk jadi juga gitu untuk kanan kiri kita dan untuk diri kita sendiri juga. Aduh, thank you banget ya Mbak Prita ya gitu. Coba yang di ruangan ini aja kita tepuk tangan dulu yuk untuk Mbak Prita yuk. Rame sebenarnya dari tadi cuma pada silent tuh. Oke, Mbak. Ini aku mau ngajakin lagi ya untuk teman-teman yang dari tadi juga sudah bertanya gitu. Boleh kita kasih kesempatan mereka untuk bertanya nggak sih satu aja? Boleh lah ya, boleh lah nih. Aku kasih deh kesempatan untuk satu pertanyaan yang lumayan oke menurutku. Karena ini 3 pertanyaan yang paling oke. Nanti tuh dapat hadiah, dapat reward. Tapi nanti dipantenginnya H+1 di social medianya Kitchenette ya. Nah, sekarang ini pertanyaan dari Lani Fabs. Dia nih nanya gini Mbak, self reward yang udah berlebihan dan udah nggak sehat dilakukan, misalnya yang udah nggak sehat tuh ciri-cirinya apa sih gitu? Karena tadi kan soalnya Mbak Brita juga sempat bilang bahwasanya self rewardnya tuh agak mahal gitu ya. Nah biar kita tuh tahu wah ini udah cukup nih udah cukup. Nah cukupnya tuh di mana sih Mbak? Kita tuh bisa mengetahui ciri-ciri cukupnya untuk self reward tuh. Ya, kalau secara finansial ukurannya itu maksimal 20% dari pemasukan kita. Jadi kalau Oh. pemasukan kita misalnya 10 juta rupiah, berarti kalau udah di atas 2 juta rupiah, itu udah berlebihan banget teman-teman. Ya, jadi Oh. selalu lihat kalau secara finansialnya itu terhadap berapa sih pemasukan kita. Yang kedua, yang kita lihat itu adalah seberapa happiness kita. Karena kalau ukuran kan sebenarnya lebih apa ya buka kalau angka tuh kan jelas ya gitu kan itu kan kelihatan tapi kalau Ya. happiness itu kan kita yang tahu jadi pada saat teman-teman aja udah lupa minggu lalu aku ngapain ya itu sebenarnya udah bukan self reward lagi karena kita Ah, tuh itu udah nggak memorable buat kita padahal ya. kan intinya adalah dia kita creating memories every day gitu kan maksudnya kita istilah mengisi dengan memori gitu tapi kalau memorinya aja udah nggak ada berarti itu sudah berlebihan yang tidak lagi kita perluin ibaratnya kalau Ya. kita makan tuh kan perlu tetapi kalau udah kenyang terus masih kita paksa terus kan lama-lama juga nggak sehat kan kira-kira tuh Betul. gitu ini juga gitu yang Ah. udah berlebihan dan tidak ada manfaatnya buat kita maka itu jadi apa namanya udah wasting banget so my suggestion is bagi aja rekening kamu ya living Oke. saving playingnya itu hanya maksimal 20%. So, do Oke. whatever you want dengan 20% itu, tetapi kalau udah mentok, gak boleh lagi ngambil dari tempat yang lain. Di situ tahan-tahannya. Kalau sudah di 20% dari jumlah penghasilan, ya
stop di situ ya, demi kesejahteraan bersama ya Mbak Prita ya. Apalagi kalau misalnya ada berkeluarga, duh banyak banget. Kayak kalau kalau kita runutin tuh nggak udah gitu kebutuhannya. Cuman gimana kita bisa berhenti di saat yang tepat gitu, bisa mengontrol diri, biar nanti itu kita bisa mengelola dan memutarnya kembali, biar nanti jadi uang lagi, terus dipost-postin lagi buat di mana gitu ya. Semangat ya teman-teman ya, nggak ada yang kata, maksudnya nggak ada kata terlambat. Kalau misalnya kalian ternyata hari ini baru tergerak hatinya, ya mulai dari hari ini daripada nggak sama sekali ya kan Mbak Prita. Nah ini sebenarnya ada sedikit apa ya, ini sebenarnya kita kuis-kuisan lucu tapi santai juga sih Mbak. Aku tuh cuman pengen Mbak Prita menanggapi beberapa hal, nggak beberapa hal, bahkan ini cuma 2 hal doang gitu. Karena dari tadi ini ada aja yang masih bertanya, Mbak Prita sebenarnya financial management itu memberikan kita benefit atau enggak sih? Kamu menanggapinya gimana tuh Mbak? Jawabannya pasti memberikan benefit karena ada research-nya. Kalau kamu melakukan management sekarang, kamu akan up, jadi pada akhirnya punya aset 60% lebih banyak daripada kalau kamu dengan penghasilan yang sama tidak melakukan financial management. Ada itu, tenang aja teman-teman, gak mungkin rugi, udah pasti ada benefitnya lah gitu ya. Karena kan kebayang dong yang ibaratnya bukan menghamburkan uang sih, make uang tanpa dipikirin berapa keluarnya, berapa masuknya, tanpa perhitungan yang tadi juga sebenarnya Mbak Prita udah sempat kasih kisi-kisinya gitu ya. Itu kan ada momennya kita pasti loss, bagaimanapun loss aja gitu. Wah, nggak apa-apa lah, ntar juga ada lagi, padahal ternyata kali aja sebuah kondisi atau apapun membuat wow penghasilan kok tiba-tiba stop gitu. Kayak kemarin pandemi ya kan Mbak, siapa yang tahu nggak sih kondisi itu gitu. Jadi emang benar-benar kita harus jaga-jaga, dan financial management itu ya of course gives you benefits, nggak mungkin enggak gitu. Dan tadi bahkan Mbak Brita bilang 60% lebih akan memberikan keuntungan daripada kalian yang tidak mengaplikasikan atau nggak melakukan financial management di hidup kalian gitu. Jadi semangat ya guys gitu, semangat terus pokoknya, meskipun kayak ya nggak ada lagi duit gue yang gue sisihin gitu. Coba pakai sih yang tadi kisi-kisi persenan yang tadi dikasih sama Mbak Prita gitu. Pokoknya kamu datang aja deh ke Instagram Mbak Prita, bersilaturahmi di situ, dijamin banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan dengan cara yang sangat-sangat mudah diterima dan in a very fun way, karena Mbak Prita suka bikin reels yang gemes-gemes banget, dan tahu-tahu di situ ada ilmu yang tersedia di dalamnya gitu. Mbak Prita, thank you so much. Ini kita udah hampir di penghujung acara gitu. Aku tuh pengen banget deh kamu sekali lagi memberikan tips gitu ya untuk merecap, karena dari tadi banyak banget yang baru datang, yang baru hadir, dan lagi seru-serunya nih mantengin obrolan kita berdua gitu. Jadi boleh ya Mbak sekali lagi mungkin dikasih 3 simple tips gitu untuk ya for a better financial lah gitu, yang bisa dimulai dari hari ini misalnya mereka tuh sama sekali belum mulai gitu Mbak. Silahkan. Oke, yang pertama teman-teman, kita tuh harus bikin yang namanya catatan keuangan, kita mesti bikin budgeting, dan kita pastikan kalau udah berkeluarga, kita tuh sepakat dengan pasangan kita, oh ini tuh budgeting yang memang mau kita lakukan. Budgetingnya mudah banget, tinggal dibagi 3, living, saving, playing. Livingnya 50%, savingnya 30%, playingnya 20%. Playing itu penting karena playing itu part of gimana kita bisa memelihara mental health kita. Salah satunya dengan melakukan self reward, yang aku juga salah satunya suka itu dengan makan-makan gitu kan. Yang kedua, kita tuh harus melakukan actionnya. Actionnya itu adalah menjadi 3 pos rekening tersebut. Jadi living, saving, playing itu nanti jadi rekening digital. Kalau tidak di rekening digital, 1 udah pasti bercampur dan kemungkinan target-target tidak tercapai. Kedua, sebagai perempuan makin berkerut. Jangan ya, kita kan udah capek-capek pakai skincare anti aging, jangan sampai cuma masalah bikin kita mata panda mulu tiap hari gitu ya. Nah, yang terakhir pastikan disiplin. Gimana caranya kita disiplin dan komitmen? Caranya dengan menggunakan fasilitas auto debit. Jadi namanya perempuan banyak urusan atau lupa gitu ya teman-teman. Nah kita tuh penting banget untuk punya skema otomatis nih dari penghasilan kita, langsung deh lari buat A, B, C gitu lah kira-kira. Oke deh. Akhirnya yang paling penting nih teman-teman. Nah, kalau dalam hidup ya, apapun itu, namanya family, masing pasti punya journey-nya sendiri. Pasti. Kalau kita bawaannya selalu comparing yourself with other people, nggak bakal kelar. Jadi, hadiah pantun nih Angka, buat semua yang hadir di sini, boleh lah.
Boleh banget. Jalan-jalan ke Bekasi. Asik. Terbayang liburan ke Barcelona. Aha. Family jangan overthinking sama inflasi. Ah. Nonton aja Kitchen Talks supaya sejahtera nggak cuma wacana. Ih, the best banget ya Mbak Prita. Tuh, pada tepuk tangan, apa nggak disuruh pada tepuk tangan, gimana dong? Tuh suaranya kecil, tapi wah kita kalau udah denger pantun yang bikin semangat begini untuk Kitchen Talk sih langsung bangun semuanya ya. Ini adalah obrolan sejam, hampir sejam yang nggak berasa sama sekali, yang kita dapat banyak sekali ilmu, diingetin lagi, mungkin yang udah lagi keteteran-keteterannya jadi inget lagi untuk bisa back on track gitu ya. Karena kalau kita ngomongin soal financial management, aduh percaya deh itu sih udah pasti beneficial untuk kamu gitu. Nggak mungkin nggak ada untungnya kayak repot-repot 30 50 apalah susah gitu. Nah kalau masih di titik itu ya berarti akan selamanya kayak gitu. Cuman kalau kalian belajar mulai dari hari ini, percayalah mungkin baru berasa yang kayak bener juga ya kata Mbak Prita di tanggal 9 September 2022 di Kitchen Talks itu gitu ya. Mungkin baru berasanya nanti Bu, setahun 2 tahun setelah obrolan kita hari ini. Jadi semoga untuk ratusan teman-teman yang dari tadi udah gabung, baik itu followersnya Mbak Prita dan juga teman-teman dari Kitchenette ini gitu, semoga kalian semua benar-benar bisa mulai dari hari ini untuk either merapikan kembali atau start over atau baru mulai apapun deh. Tapi yang penting kalian harus disiplin, konsisten, dan jalanin terus pelan-pelan. Jangan kayak nggak ada hasilnya terus berhenti gitu ya Mbak ya, jangan ya gitu. Jadi balik lagi kembali ke yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Prita gitu. Karena kalau kita semuanya happy, apalagi kita ya sebagai misalnya ibu, istri yang masih pengen berdaya gitu, harus ngatur semuanya, itu awalnya dari financial management itu. Punya cash everyday tanpa mikir, kalian punya banyak opsi, jalan terus gitu. Thank you so much Mbak Prita. Sehat-sehat terus sampai kita bertemu lagi, mungkin virtual, mungkin juga offline, kita nggak pernah tahu ya. Sekalian aku juga mau ngajakin untuk teman-teman yang tadi sudah standby dari tadi di Kitchen Talks, kalian tuh kalau misalnya nextnya ngobrol-ngobrol lagi tuh pengennya sama siapa sih? Terus obrolan topiknya tuh pengennya apa, ngobrolin yang manfaat untuk kalian? Boleh drop your comments di sini ataupun di postingan nanti terbaru yang akan diberikan oleh social medianya Kitchenette untuk kamu. So thank you so much Mbak Prita for your time. Semoga bisa melanjutkan aktivitas hari ini menuju weekendnya ya. Padat nggak nih weekendnya Mbak? Alhamdulillah weekend aku nanti insya Allah besok suami aku ulang tahun. Asik. Jadi nanti kita bertemu lagi ya Mbak. Pokoknya selamat ulang tahun untuk suamimu. Semoga semua yang dijalankan bersama itu akan bisa untuk kalian saling asah asuh dan asih bersama ya. Amin. Thank you so much Mbak Prita sekali lagi, sampai kita bertemu. Dan thank you juga untuk teman-teman dari Kitchenette yang sudah tampil dan hadir di sini dengan pertanyaan-pertanyaan yang oke, yang terbaik. 3 pertanyaan terbaik besok akan diumumin dan dapat hadiah. Thank you so much. Bye bye. Have a great day everyone.